Shalom, salam sehat, sehat Indonesia bersyukur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Stefani dengan NIM 1430122024 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3 semester 6 Poltekkes Kemenkes Sorong. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester untuk mata kuliah epidemiologi dengan 3 topik utama, yaitu apa itu epidemiologi, model-model dalam epidemiologi serta riwayat penyakit dari tahap prepatogenesis hingga patogenesis. Selamat menyimak video berikut ini. Apa sih epidemiologi itu? Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut, serta cara mengendalikannya dalam satu populasi tertentu. Ilmu ini sangat penting dalam kesehatan masyarakat karena dapat membantu mengidentifikasi faktor risiko penyakit, pola penyebaran, dan menentukan langkah pencegahan yang efektif. Epidemiologi ini juga digunakan untuk investigasi wabah, surveillance penyakit, dan pengembangan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti. Nah, yang berikutnya bentuk model epidemiologi dan contoh penyakit. Dalam epidemiologi terdapat beberapa model atau pendekatan yang digunakan untuk memahami proses penyebaran penyakit. Beberapa model utama yang sering digunakan antara lain model segitiga epidemiologi. Model ini merupakan model klasik yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama host atau pejamu, di mana individu yang rentan atau bisa terinfeksi penyakit, contohnya manusia. Yang kedua agen, di mana penyebab penyakit bisa berupa bakteri, virus, parasit, zat kimia, atau faktor fisik. Dan yang ketiga environment atau lingkungan, di mana kondisi eksternal yang mempengaruhi agen dan host seperti cuaca, sanitasi, dan kepadatan penduduk. Contohnya malaria, hostnya adalah manusia, agennya adalah parasit plasmodium, environmentnya adalah lingkungan dengan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Anopheles sebagai vektor malaria. Dan yang kedua yaitu model rantai infeksi. Model ini menggambarkan bagaimana agen penyebab penyakit dapat berpindah dari satu individu ke individu yang lain. Rantai infeksi ini terdiri dari 6 elemen. Yang pertama yaitu agen infeksius. Yang kedua reservoir atau tempat hidup agen. Yang ketiga portal keluar dari reservoir. Yang keempat cara penularan. Yang kelima portal masuk ke host yang baru. Dan yang keenam host yang rentan. Contohnya COVID-19. Agennya adalah virus SARS-CoV-2. Reservoirnya adalah manusia. Portal keluarnya melalui batuk atau bersin. Cara penularan lewat droplet atau kontak langsung. Portal masuknya adalah saluran pernapasan, dan host rentannya adalah orang yang belum divaksinasi atau memiliki imunitas rendah. Dan yang ketiga adalah model sosial ekologis. Model ini lebih modern dan luas. Ia menjelaskan bahwa penyakit tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor sosial dan lingkungan yang lebih besar. Model ini meliputi faktor individu, di mana itu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Faktor interpersonal yaitu keluarga dan teman. Faktor komunitas yaitu budaya, lingkungan kerja, dan sekolah. Dan yang terakhir faktor kebijakan dan sistem kesehatan. Contohnya diabetes mellitus tipe 2, di mana individu memiliki kebiasaan makan tinggi gula dan kurang olahraga. Lingkungan keluarga tidak mendukung gaya hidup yang sehat. Komunitas tidak menyediakan ruang olahraga atau makanan yang sehat, dan pemerintah tidak menetapkan regulasi tentang batas gula dan dalam makanan. Nah, dan yang terakhir masa perjalanan penyakit menggambarkan tahapan perkembangan penyakit dari sebelum seseorang terinfeksi sampai hasil akhir dari penyakit tersebut, terdiri dari 2 fase besar. Yang pertama yaitu masa prepatogenesis. Masa ini di mana penyakit belum terjadi tetapi sudah ada faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit tersebut. Pada fase ini intervensi pencegahan primer sangat penting seperti edukasi kesehatan, imunisasi, dan promosi gaya hidup sehat. Contohnya seseorang yang suka makan junk food, merokok, dan tidak berolahraga sedang berada dalam masa prepatogenesis terhadap penyakit jantung.
Dan yang kedua, masa patogenesis. Fase ini terjadi setelah paparan agen penyebab penyakit dan dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap awal patogenesis, di mana perubahan seluler atau jaringan terjadi tapi belum ada gejala. Yang kedua, tahap subklinis, di mana agen berkembang di tubuh tapi belum menunjukkan gejala klinis. Yang ketiga, tahap klinis, di mana gejala mulai muncul dan penyakit bisa terdeteksi. Dan yang keempat adalah tahap akhir, di mana hasil akhir dari penyakit yaitu sembuh, kecacatan, komplikasi, bahkan kematian. Contohnya tuberkulosis. Pada awalnya seseorang hanya terpapar bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian bakteri tersebut berkembang di dalam tubuh atau masa laten atau yang disebut subklinis. Lalu muncul gejala seperti batuk lama, keringat malam, dan penurunan berat badan. Jika diobati bisa sembuh, tapi jika tidak bisa menyebabkan komplikasi paru kronik bahkan kematian. Demikian penjelasan mengenai epidemiologi, model-modelnya, serta masa perjalanan dari patogenesis hingga patogenesis. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye-bye, sampai jumpa.